Halo Sobat Ngebanten, kali ini kita sudah berada di destinasi wisata yang cukup populer di kalangan warga Banten, yaitu Bukit Waruwangi. Tempat ini berada di Desa Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Yuk, langsung aja kita explore. Jika mencari tempat untuk melepas penat, jauh dari hiruk-pikuk kota, inilah jawabannya, Bukit Agro Waruwangi. Letak di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, kawasan ini menawarkan pemandangan perbukitan hijau yang menyejukkan mata, berpadu dengan udara segar yang masih alami. Dari atas bukit, wisatawan bisa menyaksikan hamparan hutan dan perkebunan yang terhampar luas dengan langit. Sebuah panorama yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Tak hanya menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat berinteraksi dengan berbagai satwa di area mini zoo yang menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga dan anak-anak. Fasilitas yang lengkap mulai dari area kuliner, spot foto kekinian, hingga wahana rekreasi menjadikan Bukit Agro Waruwangi sebagai destinasi wisata yang cocok untuk semua kalangan. Sebuah tempat di mana keindahan alam dan edukasi berpadu menjadi pengalaman wisata yang berkesan. Oke Sobat Ngebanten, kali ini kita sudah dengan pengelola Waruwangi. Mungkin kita akan bertanya-tanya seputar Waruwangi ini ya, dengan Pak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, Kang. Bisa diceritakan bagaimana awal mula kawasan ini yang dulunya merupakan lahan perhutani biasa sampai akhirnya bisa berkembang menjadi destinasi wisata yang seindah dan seramai sekarang gitu. Oke, sebetulnya kalau berbicara sejarah Bukit Waruwangi ini awalnya ini merupakan area perkebunan ya, dalam artian perkebunannya perkebunan rakyat gitu loh. Perkebunan rakyat, dan khususnya perizinan kita itu dimulai dari breeding sapi dan kerbau. Selain breeding sapi dan kerbau, kita pun di sini ada perizinan terkait tentang budidaya tanaman kayu dan tanaman buah-buahan tropis. Sering berjalannya waktu, banyak orang yang sering berkunjung datang ke sini melihat bahwa ini cocok nih buat dijadiin tempat wisata. Oleh karena ngelihat view-nya seperti itu gitu loh. Dan kemudian kita coba untuk awal-awal di sini, karena kita di sini punya rusa. Jadi untuk nge-brand Bukit Waruwangi biar dikenal orang gitu loh, kita coba tes market untuk jualan rusa dulu nih. Karena kalau berbicara di Banten, khususnya di Serang, itu kan kalau untuk taman rusa ataupun peternakan rusa kan belum ada. Kita coba bikin akun media sosial, itu di Instagram ataupun Facebook waktu itu, bikin dua, kita coba kenalkan rusa, view-view yang ada di Bukit Waruwangi, sehingga orang bertanya itu di mana gitu loh. Nah, sehingga jadi tempat wisata gitu. Sehingga orang berkunjung di sini, pasca orang banyak berkunjung di sini, kita coba buat perizinan untuk kita bangun dan kembangkan untuk pariwisata. Sebenarnya apa sih makna dari nama Waruwangi itu dan kenapa akhirnya digunakan sebagai identitas sampai saat ini gitu? Oke, kalau berbicara Waruwangi ini awalnya kita pembebasan lahan di dua desa. Dua desa ini ada Desa Bantarwaru dan Bantarwangi. Nah, sehingga dan tahun-tahun selanjutnya kita terus berkembang menuju ke Desa Cibojong. Makanya dari awal kita untuk pembebasan lahan ini di dua desa, Desa Bantarwaru dan Bantarwangi, namanya wisata di sini kita jadikan nama Waruwangi. Kok ada bukit ya? Karena ngelihat kontur tanah di sini berbukit-bukit, jadi namanya Bukit Waruwangi. Untuk saat ini keadaan tata letak wilayah wisata agro Bukit Waruwangi ini ada di 3 desa, 2 kecamatan. Jadi 2 desa, 3 desanya ini Desa Bantarwaru, Bantarwangi, Kecamatan Cinangka, serta Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Apa tantangan terbesar dalam mengelola area seluas ini gitu?
kita wisatanya bareng wisata peternakan sih ya. Dalam artian wisata peternakan ini kita kadang Harus pengunjung kadang komplain kok tempat wisata bau kotoran sapi sih gitu. Tadi juga sempat ada di jalan Kayak ya. gitu kok tempat wisata ada banyak kotoran sapi karena ya memang wisata kita ya wisata peternakan gitu loh. Jadi buat temen-temen itu ya ketika berbicara wisata peternakan ya seperti itu gitu. Memang resikonya itu. Kadang terberatnya ketika kita mau nanam memperindah lahan segala macam. Nah ini kadang tanaman kita pada dimakanin sapi juga gitu. Nah itu yang bikin repotnya kayak gitu. Apa harapan dari pengelola terhadap Waruwangi ke depan dan perkembangan wisatanya itu manfaat bagi masyarakat sekitar dan kontribusinya terhadap pelestarian alam gitu. Nah dalam artian saat ini harapan kita ya Waruwangi ini ya bisa lebih berkembang lagi. Dalam artian kita saat ini Bukit Waruwangi itu belum selesai ya. Dalam artian belum selesai, kita masih terus berkembang, masih ada pembangunan lagi buat wahana baru lagi. Jadi si pengunjung pun tidak bosan datang ke sini. Nah kalau berbicara pelestarian, kita ada di sini itu tetap kita pertahankan tanaman-tanaman produktifnya. Dalam artian ketika wisata kita pun tetap kita untuk alam tetap kita jaga. Dalam artian ada areal yang memang kita hutankan itu sebesar ada 9 hektar itu kita tetap hutankan. Kemudian ada wilayah Gunung Rangkong yang tetap hijau kita hutankan juga, tidak kita lakukan penebangan seperti itu. Dan kami lihat nih pas banget kami datang ada festival ini ya, festival Balon udara. balon udara. Terus adanya balon udara ini harapannya apa gitu? Kalau harapannya dengan adanya festival balon udara ini Waruwangi bisa dikenal kembali, kemudian orang-orang yang sudah bosan ke Waruwangi bisa balik lagi ke Waruwangi kayak gitu kan, karena khawatirnya bahwa di Waruwangi cuma ini aja gitu, tapi saat ini ada festival balon udara gitu loh. Teman-teman yang kangen ke Waruwangi bisa ke Waruwangi lagi seperti itu. Oke Sobat Ngebanten, perjalanan kita baru mulai nih. Masih banyak keseruan-keseruan yang ada di Waruwangi ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus keseruan kita tetap yang satu ini.